Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Statistika Probabilitas ANOVA satu arah dan dua arah. Dengan saya sendiri, Romauli Rutrevinar, dengan NIM 6322037 dan rekan saya, Aprilia Lufiani dengan NIM 6322039, dengan saya Tita Karina dengan NIM 6322010, saya Elinor Anissa dengan NIM 6322083, dengan saya Amanda dengan NIM 6322050. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 6322050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes atau T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari dua bahan hanya efektif bila jumlah variabelnya 2. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu Analysis of Variances, yang disingkat ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, dengan saya Romauli Rutrevinar dengan NIM 6322037. Di sini saya akan menjelaskan kriteria ANOVA. Dalam uji ANOVA sendiri dikenal dengan dua jenis, yaitu one way atau two way. Dalam uji ANOVA sendiri dikenal dengan dua jenis, yaitu one way dan two way, atau satu arah dan dua arah. Tujuan dilakukannya uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka bisa digeneralisasikan. Sampel dianggap bisa mewakili populasi. Berdasarkan situs Statistic Solution, terdapat perbedaan antara uji ANOVA one way dan two way. ANOVA satu arah berfungsi menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Adapun ANOVA dua arah menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang mempengaruhi kondisi populasi. Analisis ragam atau ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Hal ini memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan minimal resiko kesalahan. Disebut dengan analysis of variance, bukan analysis of means, karena pengujian dilakukan dengan membandingkan varian. Dengan membandingkan varian tersebut, dapat diketahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA atau analysis of variance. Yang pertama, populasi harus independen dan data yang diamati juga independen pada kelompoknya. Artinya, setiap sampel tidak berhubungan dengan sampel yang lain. Dan yang kedua, populasi yang diteliti dalam uji ini haruslah berdistribusi normal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elinor Anissa dengan NIM 63220. Di sini ada studi kasus mengenai ANOVA satu arah. Di sini saya akan menerangkan serta menjelaskan studi kasus. Berikut saya akan membacakan soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tinggi pada 5 jenis pupuk yang berbeda. Kemudian ia melakukan percobaan dengan menanam 5 tanaman jenis pupuk. Data tinggi tanaman yaitu dalam cm adalah sebagai berikut. Pupuk A yaitu 15 cm, 17 cm, 13 cm, sehingga totalnya itu 45. Kemudian pupuk B 12 cm, 15 cm, 14 cm, totalnya itu 41 cm. Pupuk C yaitu ada 18 cm, 17 cm, 16 cm, dan totalnya itu 51. Pupuk D
10 cm, 12 cm, dan 11 cm, totalnya itu 33 cm, dan pupuk E yaitu 14 cm, 16 cm, dan 15 cm, sehingga total yaitu ada 4, dan total keseluruhan yaitu ada 215. Dengan taraf signifikansi 5%, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman pada 5 jenis pupuk. Yang pertama yaitu kita akan menentukan hipotesisnya. Hipotesis utama yaitu HO rata-rata tinggi tanaman pada kelima jenis pupuk yang sama. H1 yaitu rata-rata tinggi tanaman pada kelima jenis pupuk. Taraf signifikansinya yaitu 0,05, derajat bebasnya yaitu I1 sama dengan K1 dikurangi K dikurangi 1, sama dengan K-nya yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4, I2-nya yaitu N min K sama dengan 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Daerah kritisnya yaitu F tabel 0,05, 4, 20. Nah, 4 itu kita ambil dari sini. 4 itu kita ambil dari sini. Dan 20 itu kita dari sini. Sehingga kita lihat ya di F table. Kita cari 0,5 pada garis 4 titik 20 yaitu 2, didapatlah hasil 2,8. Yang kelima yaitu kriteria pengujian. HO diterima jika F kurang dari sama dengan F table. H1 diterima jika F hitung lebih dari F. Nah, kemudian kita akan masuk ke rumusnya, nilai hitungnya ya. JKT sama dengan 5 kuadrat, 17 kuadrat, 13 kuadrat, dan seterusnya. Kita didapatkan dari angka-angka di sini ya, teman-teman. Angka ini kemudian dikurangi 215 keseluruhan ya, dikuadratkan, kemudian dibagi 15. 15 itu adalah keseluruhan tinggi tanamannya. Ini ada 15. Dapatlah hasil 3.159 dikurangi 3.081,667 hingga JKT yaitu 77,33. Kemudian kita masuk ke rumus selanjutnya yaitu JKK. JKK yaitu kita ambil angkanya dari sini ya teman. 45, 41, 51, 33, 45. Kemudian kita kuadratkan semuanya ya, dibagi dengan 3. 3 itu dari mana? 3 itu dari, misalnya pupuk A ada 3 jenis, pupuk B ada 3 jenis, pupuk C ada 3 jenis, begitupun dengan pupuk D dan pupuk E. Kemudian kita dibagi 3. Didapatlah hasil 3.140,333 dan 215 kuadrat dibagi 15 didapatkan hasil 3.081. Total akhir JKK yaitu 58,667. Nah, JGK yaitu rumusnya adalah JKT dikurangi JKK. JKT-nya yaitu 77,3333 dikurangi 58,6667 sehingga didapatkan hasil 18,6667. Nah, kemudian kita masuk ke tabelnya. Di sini ada sumber keragaman. Ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung. Nilai tengah kolom galat. Nilai tengah kolom itu 58,6667 itu kita dapat dari nilai JKK.
Kemudian galatnya itu kita dapat dari GGK 11,667. Derajat bebasnya itu kita didapatkan dari soal 4 dan 20. Nah, di sini kita tulis 4 dan 20, kemudian jumlah kuadrat dibagi derajat bebas didapatkan hasil 14,66. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebas ini 18,667 dikurangi 20 didapatkan hasil 0,93334. F hitung itu dari mana? F hitung itu nilai ini dibagi dengan nilai ini. Nilai ini dibagi dengan nilai. Didapatkanlah hasil 15,71428. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu keputusan karena F hitung yaitu 15,7142 lebih dari F table-nya yaitu berapa tadi kita 2,87, maka HO ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis ANOVA dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tinggi tanaman untuk kelima jenis pupuk berbeda. Sekian penjelasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah tanpa interaksi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aprilia Lukiani dengan NIM 63220309. Oke, ANOVA dua arah tanpa interaksi. Tabel di bawah ini menunjukkan penghasilan guru honorer dalam setahun dari kombinasi 5 sekolah menengah atas SMA dan 3 kategori grade gaji pada tingkat signifikan 5%. Ujilah apakah rata-rata penghasilannya adalah sama atau tidak. Dan di sini ada tabelnya adalah kategori gaji grade terbaik, menengah, dan terendah. Lalu ada SMA 1, 2, 3, SMA 4, 5. Lalu di sini ada totalnya itu dari SMA 1, dari yang terbaik, menengah, terendah, kita totalkan semuanya. Lalu di sini ada kolomnya itu adalah 5, barisnya 3. Hipotesis baris H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Lalu H1 μ1 tidak sama μ2 tidak sama μ3. Rata-rata penghasilan pada faktor kategori gaji adalah tidak sama. Lalu hipotesis kolomnya adalah H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Rata-rata penghasilan pada faktor SMA adalah sama. Lalu H1 sama dengan μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Rata-rata penghasilan pada faktor SMA adalah tidak sama. Taraf nyata 5% sama dengan alfa sama dengan 5 dibagi 1000 mendapat 5 dibagi 100 didapatkan hasil 0,05. Lalu kita di sini mencari derajat bebasnya yaitu I1 sama baris yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, lalu ada I1 lagi kolom 5 dikurang 1 sama dengan 4. I2-nya itu berarti 5 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 hasilnya 8. Nah, di sini ada daerah kritis F tabel pada kolom pada alfa sama dengan 0,05, DB1 sama dengan 2, dan DK adalah 8. F 0,05 2 per 8 yaitu didapatkan 4,46. Nah, untuk mencari 4,46 ini kita harus punya tabel presentase distribusi F untuk probabilitas 0,05. Nah, begitu juga yang F tabel baris pada alfa. Nah, di sini 0,05 DB1 sama dengan 4 dan DK sama dengan 8, F 0,05 4 8 yaitu 3,8. Nah, kategori gaji di sini SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5. Rata-rata sampelnya itu kita cari pertamanya itu dari 18 ditambah 20 ditambah 10 lalu kita bagi dengan si
barisnya ini ada 3, berarti 18 ditambah 20 ditambah 10 hasilnya berapa, lalu dikali 3. Dibagi 3, sorry. Selanjutnya sampai ke SMA 5 selesai itu. Nah, di sini ada rata-rata sampelnya itu adalah rata-rata sampel untuk kolom. Jadi 18 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 20 dibagi 5. Hasilnya itu ada 16, 15, 11. Nah, rata-rata 14-nya ini dapetnya dari mana sih? Nah, itu ini kita jumlahkan semuanya baru nih. Nah, rata-rata dari sampelnya itu dijumlahkan semua baru kita dibagi 8. Nah, habis itu kita lanjut ke nilai hitung. Ini ada JKT, JKB, JKK, dan JKE. Yang pertama itu JKT. Semua sampelnya itu dikurang sama 14. 14 ini adalah rata-rata dari si daerah kritisnya ini ya, maksudnya dari rata-rata si semua sampelnya itu yaitu 14 ya. 18 dikurang 14 baru dipangkatkan 2. Seterusnya lalu didapatkan hasilnya 227. JKB ini adalah nilai rata-rata baris. Rumus itu banyaknya kolom sigma rata-rata dikurang dengan rata-rata sampel ya. Berarti di sini 5 buka kurung 16 dikurang 14 lalu dipangkatkan. Nah, lanjut di sini untuk rumus JKB itu banyak kolom sigma rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata. Nah, Nah, seharusnya di rumus ini harusnya ada pangkat 2-nya. Lanjut, berarti 5 buka kurung 16 dikurang 14, lalu dipangkatkan. Lakukan seterusnya, ini ada 3 kolom ya. Hasilnya adalah 70. Dan untuk JKK-nya adalah baris sigma buka kurung rata-rata lalu dikurang dengan rata-rata sampel dipangkatkan. 3 buka kurung 16 dikurang 14 lalu dipangkatkan. Dilakukan secara terus-menerus ya sampai sampelnya semuanya terhitung. JKK-nya dihasilkan berarti 46. JKE itu rumusnya JKT dikurang JKK dikurang JKB. 227 dikurang 46 dikurang 70 hasilnya 111. Lalu di sini kategori gajinya kita tulis urutan baris yaitu grade ya tadi. Lalu ada urutan kolom yaitu SMA, ada error dan total. Di sini ada derajat bebas B1 harusnya ini sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya 2 ya. K1 itu adalah kolom dikurang 1 yaitu 5 dikurang 1 hasilnya 4. Lalu ada K1 dikali B1 sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya 4 dikali 2 hasilnya 8 ya. Lalu sini ada totalnya ini adalah B dikali K dikurang 1. Nah, di sini B-nya itu kita pakai yang 3 bukan yang 2. Begitu juga dengan K-nya. Yaitu 3 dikali 5 dikurang 1 hasilnya 14. Jumlah kuadrat di sini ada JKB, JKK, JKE, dan JKT. Itu kita lihat dari yang awal tadi. Rumusnya juga kita tinggal tulis aja di sini. Lalu di sini ada rata-rata kuadrat. Nah, rata kuadrat ini rumusnya yaitu MSB 70 dibagi 2 sama dengan 35. Lalu ada MSK yaitu 46 dibagi 4 hasilnya 11,5.
Lalu ada MSE 111 dibagi 8 adalah 13,9. Di sini ada fitnya rumusnya adalah MSB dibagi MSE, yaitu 35 dibagi 13,9, yaitu 2,5. Lalu untuk urutan kolom SMA-nya yaitu MSK dibagi MSE, yaitu 11,5 dibagi 13,9, yaitu 0,83. Keputusannya yaitu H0 diterima F1 lebih kecil 4,46. H0 diterima F2 lebih kecil 3,84. Kesimpulannya yaitu maka baik kolom maupun baris menerima HO karena F hitung ada di daerah penerimaan. F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga dapat disimpulkan setiap rata-rata populasi penghasilan guru honorer di sekolah menengah atas SMA untuk urutan grade adalah sama. Baik, untuk ANOVA 2 arah hanya sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tita Karina dengan NIM 32200. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus ANOVA 2 arah dengan interaksi. Dengan soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaruh penggunaan cairan penghemat BBM pada 3 jenis kendaraan dan jenis BBM yang berbeda terhadap konsumsi dan interaksi pada tingkat signifikan 5%. Sebagai berikut. Ketiga mobil bisa irit BBM dengan sama banyaknya, lalu ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda terhadap konsumsi BBM, lalu interaksi merek mobil dan merek cairan penghemat BBM berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Berikut untuk tabelnya. Nah, di sini ada perhitungannya. Di sini ada I-nya 3, I-nya 3, J-nya 3, K-nya 3 itu diambil dari masing-masing level. Lalu ada Y1 titik-titik. Di sini dengan perhitungan merek A keseluruhannya 11 ditambah 13 tambah 15, lalu seterusnya sampai ke 25, lalu dibagi dengan banyaknya yaitu 19, terus seterusnya. Lalu di situ ada Y1 titik dengan rumusnya sama seperti yang sebelumnya, itu untuk perhitungan per mobilnya. Lalu ada Y titik. Di situ untuk perhitungan keseluruhannya. Lalu ada Y11 titik. Di situ ada perhitungan untuk per mobil dan per mereknya. Dan berikut dan selanjutnya itu adalah perhitungan hasil perhitungannya. Lalu selanjutnya ada SSA. SSA adalah sum square-nya. Sum square bagian A. Bagian A itu ada pada merek cairan penghemat BBM-nya. Nah, berikut perhitungannya. JK dikali dengan YI titik minus Y bar titik pangkat 2. Nah, di situ ada perhitungannya. 3 dikali 3 dikali 19 dikurang 17,074 pangkat 2 dan seterusnya sampai menemukan hasilnya pada 55,629. Lalu sum square yang B itu pada mobil. Di sini ada IK dikali dengan Y bar titik J titik minus Y bar titik pangkat 2. Nah, angkanya 3 dikali 3 dikali 17,111 minus 17,074 pangkat 2, seterusnya sampai mendapatkan hasil 12,518. Lalu selanjutnya ada sum square AB, ini gabungan antara merek cairan penghemat BBM dan mobilnya. Di sini ada K dikali untuk J minus Y bar I titik minus Y bar titik J titik plus Y bar titik pangkat 2. Nah, untuk angkanya dimasukkan 3 dikali 18,333 minus 19 minus
17,889 ditambah 17,074 pangkat 2 dan seterusnya sampai mendapatkan hasil pada 182,963. Lalu untuk SSE itu adalah sum square error. Di situ ada rumusnya YIJK dikurang Y bar IJ titik pangkat 2. Untuk angkanya dimasukkan per levelnya. Ada 11 dikurang 18,333 pangkat 2, lalu ditambah dengan 24 dikurang 18,33 pangkat 2, dan seterusnya sampai mendapatkan hasil pada 330. Baik, untuk taraf nyatanya adalah 5%. Dengan perhitungan alfa sama dengan 5 per 100 sama dengan 0,05. Derajat bebasnya itu I minus 1 dikali J minus 1, yaitu 3 minus 1 dikali 3 minus 1 sama dengan 4. Lalu untuk daerah kritisnya ada FA, ada FB, dan FAB. Di situ ada F hitungnya 0,05 dan 2,8 dengan hasil tabel F-nya 3,55, FB-nya 5 dengan hasil FA-nya, lalu FAB-nya dengan hasil tabel 2,928. Nah, berikut untuk tabel perhitungannya. Lalu di bawahnya ini ada untuk rumus perhitungannya. Untuk MSA-nya, min square A di sini dengan perhitungan SSA per I-1, yaitu 55,629 per 3-1 dengan hasil 27,814. MSB-nya SSB per J-1 yaitu 12,518 per 3-1, yaitu dengan hasil 6,259. Lalu MSA dan B itu gabungan antara A dan B dengan perhitungan SSAB per I-1 dikali J-1 dengan angka 182,963 per 3-1 dikali 3-1 sama dengan 182,963. MSE, SSE per IJ dikali K-1 yaitu 330 per 3 kali 3 dikali 3 per 1 dengan hasil 18. Di sini didapatkan hasil FA-nya dari MSA per MSE yaitu 27,9814 per 18 dengan hasil 1,5/5 dengan hasil FA-nya lebih kecil dari F kritisnya, nilai kritisnya. Lalu FB-nya MSB per MSE 6,259 per 18 sama dengan 0,347. Lalu didapatkan hasilnya FB nilai lebih kecil daripada kritisnya. Lalu FAB di sini MSAB per MSE 182,963 per 18 dengan hasil 10,164. Lalu nilainya berarti FAB lebih besar daripada nilai kritisnya. Kesimpulannya, yang pertama, ketiga mobil bisa irit sama baliknya sama dengan 0 dengan tarif signifikatif 5%. Ketiga mobil irit BBM tidak sama banyak. Lalu ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda terhadap konsumsi BBM. Dengan H1 dengan taraf signifikan 5%, dan ketiga cairan penghemat BBM punya efek yang berbeda. Lalu yang terakhir, interaksi merek mobil dan merek cairan penghemat BBM berpengaruh terhadap konsumsi BBM H0 dengan taraf signifikan 5%. Interaksi antara merek mobil dan merek cairan penghemat BBM yang berbeda tidak berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.